Ini hancur. Ternyata sejarah itu benar-benar terulang, benar-benar terulang. Jadi sebenarnya ketika penaklukan Konstantinopel pada tanggal 29 Mei 1453 itu adalah bukti bahwa sejarah itu berulang. Dulu di masa Romawi dan Persia tidak berhenti bertarung, tidak berhenti untuk saling bersaing, bahkan berperang. Orang-orang kafir Quraisy selalu bahasa kita megang Persia. Bahkan mereka terbiasa bertaruh bahwa siapa yang menang kalau perang. Romawi, Persia, Persia, Romawi. Orang-orang kafir Quraisy dulu lebih cenderung memilih keberpihakan kepada Persia. Mereka lebih berpihak kepada Persia karena mereka, ingat kawan-kawan semua, sahabat semua, Yanda dan teman-teman semua, dia satu pemahaman kafir Quraisy dengan Persia ini. Sama-sama tidak punya panduan langit. Nah, orang-orang Persia ini orang-orang pagan, orang-orang tidak bertuhan, orang-orang yang nyembah berhala, orang-orang yang nyembah api, nyembah yang tidak jelas, tidak ada panduan wahyu. Beda dengan Romawi yang terlepas nantinya ada perubahan-perubahan mendasar pada Injil, tapi Romawi memiliki panduan langit, walaupun nanti ada hal-hal yang salah dari Injil yang dipalsukan, dari ayat-ayat yang sudah bercampur. Kita beriman kepada Injil karena adalah kitab-kitab Allah. Dulu orang kafir Quraisy kalau perang antara Persia dan Romawi pasti mendukung Persia, sebab Persia selalu menang. Romawi jarang menang. Makanya ketika Nabi SAW dituntun oleh wahyu, Abu Bakar itu pernah bertarung dengan orang-orang kafir Quraisy yang lain karena dia lebih mengimani apa yang disampaikan Rasulullah sumbernya dari wahyu. Satu waktu Abu Bakar mengatakan bahwa yang menang nanti adalah Romawi. Allah telah membuktikan dalam Al-Quran ada surah Ar-Rum akan dipergilirkan yang namanya kejayaan itu. Mudawiruha bainan nas, dipergilirkan masa kejayaan manusia itu. Dan ternyata apa yang diungkapkan oleh Abu Bakar ketika disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa yang nanti menang adalah Romawi. Abu Bakar itu pernah menang pertaruhan saat itu. Dan orang-orang kafir Quraisy terkejut. Ternyata Romawi bisa mengalahkan Persia. Dan akhirnya dimenangkan oleh Islam. Kejayaan itu hingga sampai 7 abad. Dan ini secara berulang. Islam itu akan muncul kejayaannya setelah peradaban Yahudi muncul kuat. Dulu begitu. Makanya apa yang diungkapkan oleh ahli-ahli sejarah Islam bahwa sejarah ini akan berulang terus berulang. Dan kalau kita mengkaji melihat bahwa dahulu kejayaan Islam muncul ya di masa kejayaan peradaban Yahudi. Maka Islam menang. Dan Yahudi akan semakin kuat bila ada satu unsur selain kekafiran dari orang-orang kafir, ternyata ada kemunafikan dari orang-orang Islam. Kita dengar kisah Bani Nadir yang jelas-jelas saat itu Rasulullah sudah mengultimatum orang Yahudi untuk meninggalkan Madinah. Tapi akhirnya atas hasutan dari kaum munafik, orang-orang munafik, akhirnya orang Yahudi tidak mau meninggalkan dan mereka malah menetap, bahkan berani untuk mengancam Rasulullah SAW. Ini bukti sebenarnya bahwa ketika peradaban Yahudi pada titik puncaknya, maka kita akan lemah dan kalah karena ada kemunafikan, ada orang-orang munafik. Nah, salah satu orang munafik yang mampu menyebabkan kaum muslimin harus kocar-kacir dalam tanda kutip tercerai-berai. Ratusan kaum muslimin menunda jihad fisabilillahnya sebab ada hasutan dari siapa? Dari kaum munafik. Jadi yang paling bahaya ini sebenarnya hadirnya orang-orang munafik di dalam Islam itu sendiri. Ini berat kawan-kawan semua. Dan Yahudi pada umumnya
Maaf, kita harus kaji ini sebentar sebelum kita kaji kepada tema yang ingin dia sampaikan. Hanya ingin membuka pemikiran antum dan kita semua bahwa ternyata Yahudi telah menguasai semua lini saat ini. Dan ini sebenarnya sejarah berulang. Kenapa sampai saat ini umat Islam belum kuat? Seperti pekan lalu dia sampaikan bahwa adanya perpecahan, dan itu buah dari kelemahan yang paling mendasar, adanya orang-orang munafik dalam tubuh Islam itu sendiri. Pendidikan dikuasai Yahudi, apalagi pengobatan, kesehatan, pengobatan dikuasai oleh Yahudi. Dan ini tidak bisa kita anggap remeh. Anggap kita bicara tentang teknologi, dalam bahasa umum teknologi netral, tidak ada hubungan kepada agama dan keyakinan. Tapi setidaknya mereka bisa membelokkan tujuan dari teknologi itu sendiri. Maaf ya, kita kenal internet. Masa sekarang ketika Jack Ma mengatakan kita tidak berbicara lagi tentang internet teknologi, kita berbicara tentang data teknologi. Itu harus tahu, termasuk saya dan kita semua paham, semua yang bersumber dari internet sebenarnya sesuatu yang netral, laksana pisau. Kalau dipakai untuk potong ikan, potong daging, bagus manfaatnya. Tapi kalau untuk bunuh orang, maka dia akan berbahaya. Tapi lihat, tujuan yang baik ini akan dibelokkan mereka karena mereka yang pegang. Tidak ada tujuan yang baik dari yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Makanya ketika kita memahami itu bahwa segala unsur sudah dikuasai, segala unsur sudah mereka pegang, hatta sampai kesehatan pun. Kadang-kadang ada orang tidak terima, mungkin mereka tersinggung karena mau tidak percaya, percaya tidak percaya, benar. Mau tidak mau, kita percaya dan tidak percaya. Dan bukan saya ngomong, ini berdasarkan omongan para ahli sejarah Islam, termasuk Ustaz Budi Asari mengungkapkan bahwa dengan segala lini sudah dikuasai oleh mereka, kalaupun itu sesuatu yang netral tapi tujuannya mereka belokkan, termasuk kesehatan yang hari ini terjadi di dunia ini makar-makarnya manusia. Maka kenapa kita dibuat ketakutan, kenapa kita dibuat gelisah, kenapa kita dibuat menjadi itu, Masya Allah, karena ini adanya orang-orang munafik yang campur tangan di dalam. Maka pertanyaannya boleh jadi saya yang munafik, yang dalam ruangan ini ada yang munafik, atau di luar sana ada orang munafik. Karena segala lini sudah dikuasai. Itu yang kita khawatirkan. Satu grup aja orang bisa keluar gara-gara membicarakan. Ada orang tersinggung tentang tenaga kesehatan, bisa saja bermasalah. Padahal sama-sama muslim. Rumah sakit ambil keuntungan dari COVID. Tersinggung, ada yang bekerja jadi perawat, tersinggung jadi bidan, tersinggung jadi dokter. Berat ini masalahnya, serius. Lalu ada yang menganggap jangan takut sama corona tapi takut sama Allah. Ada pula yang tersinggung mengatakan pemahaman akidah Anda yang salah, Ustaz, tidak seperti itu konteksnya. Berdebat lagi karena kita sudah dibelokkan. Maka benang merah persoalannya adalah karena segala lini sudah mereka kuasai, bahkan pada ranah psikologi. Dengar baik-baik, pada ranah psikologi. Siapa Sigmund Freud? Tulisannya Sigmund Freud, bacanya Sigmund Freud, bapak psikolog dunia, yang Tuhan-Tuhan dan orang yang belajar dunia psikologi mati, dia bunuh diri. Dia mati bunuh diri karena mereka tidak menemukan solusi atas apa yang mereka hadapi. Bahkan kata istri saya, karena beliau belajar psikologi di tempat kuliahnya dan dia mendalami psikologi pendidikan sampai selesai sarjananya dan akan melanjutkan S2 untuk menjadi seorang konseling. Alhamdulillah bisa dikenalkan kepada psikolog Islam dan kutip yang tidak bisa dianggap remeh, yang itulah yang murni, yang selamat, yang benar. Ada orang-orang ahli psikolog dunia, bahkan dia memaaf, dia punya istri tapi tidak bahagia, akhirnya dia selingkuh dengan pembantunya dan akhirnya mati bunuh diri. Karena apa? Karena tidak menemukan solusi. Bapak psikolog mati bunuh diri, tidak ketemu solusi, kan aneh. Dan mereka yang bilang laki-laki perempuan sama,
Siapa bilang laki-laki dan perempuan sama? Mereka yang bilang jangan berkata jangan kepada anak. Macam mana kita dituntun dalam bahasa, jangan nakal, ubah kalimat, baru berbuat baik. Tidak ada yang sama seperti itu. Al-Quran bicara kalimat jangan. Al-Quran bicara kalimat jangan. Kalau kita menyatakan kalimat jangan, maka akhirnya apa? Kita sulit untuk menegaskan yang hitam dan hitam, yang putih dan putih, karena timbul semua kalimatnya abu-abu demi melembut-lembutkan kalimatnya. Itu psikologi barat yang semua tersusupi oleh Yahudi. Ada orang bilang apa-apa seperti Yahudi, apa-apa seperti Saudi. Benar. Biar katakan malam ini, memang benar adanya. Karena memang Yahudi tidak bertambah jumlahnya, tidak semakin banyak, tapi pengaruh mereka sudah menjadi kekuatan yang luar biasa, dan itu bukti mereka sedang dalam memegang peradaban. Ujungnya, saya sampaikan di majelis ini, ujungnya apa solusinya? Menarik bahwa kita harus berani mengambil keputusan, merevolusi semua pengaruh ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan kembali mempelajari sejarah bagaimana Islam memegang peradaban murni, tidak ada campuran, baik dalam pendidikan, baik dalam kesehatan, baik dalam ekonomi, baik dalam pemerintahan, baik dalam semuanya. Subhanallah, merinding ya. Karena ketika kita masih meyakini konsep ini, konsep itu, maka yang terjadi Islam tidak pernah menemukan kembali kejayaannya. Allah alam bisawab. Walaupun jelas, cuma kita tidak tahu apakah kita jadi penonton ataukah kita menjadi pemain.